esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Shalom umat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kiranya tetap semangat, sehat, dan berani melanjutkan perjuangan walaupun kita masih dalam ketakutan karena COVID. Yang kedua, kiranya Paskah atau kebangkitan Kristus semakin memberikan keberanian kepada kita untuk melangkah menghadapi apapun yang terjadi. Umat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hidup adalah perjalanan. Perjalanan itu harus kita tempuh, mau tidak mau harus kita hadapi. Seperti ketika saat ini, kita di tengah-tengah pandemi, kita tidak bisa berhenti untuk melangkah. Kita harus tetap melangkah, melanjutkan perjalanan kita, menghadapi apapun yang terjadi. Walaupun mungkin kita takut, kita gentar, kita khawatir, dan merasa tidak mampu, tetapi kita harus terus melanjutkan perjalanan hidup kita. Seperti murid Kristus, dua orang yang sedang pulang dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang sedih, mereka sedang galau, karena mereka kehilangan Tuhan dan Guru mereka yang mati. Kabar kebangkitan Kristus sudah ada, tetapi kabar itu belum memberikan kekuatan kepada mereka. Oleh karena itu, ketika mereka mengadakan perjalanan pulang, mereka masih diliputi oleh kegelapan dan ketakutan. Di tengah perjalanan itu, Yesus menjumpai mereka, walaupun mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi kemudian mereka mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa ketika mereka menyadari bahwa Yesus berjalan dengan mereka. Lukas 24 ayat 33 sampai dengan 35 mengatakan demikian. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia dan pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Umat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tidak ada yang pernah melihat Yesus bangkit. Yang mereka dapati adalah kubur yang kosong dan juga penampakan kepada murid-muridnya. Kebangkitan Yesus membuat para murid berani bersaksi tentang siapa Yesus. Termasuk kedua murid ini. Ketika mereka sedang berjalan dan ketika Yesus menghampiri mereka dan mereka menerima Yesus berjalan dengan mereka, maka kemudian mereka mendapatkan kekuatan sekaligus keberanian. Mengapa? Karena mereka akhirnya mengenal Yesus melangkah bersama dengan mereka. Perhatikan ayat yang ke-33 mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit memberikan semangat kepada mereka untuk melanjutkan hidup mereka. Mereka tidak berhenti, mereka tidak kalah, mereka tidak menyerah. Mereka bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Lebih daripada itu, mereka kemudian menceritakan pengalaman perjumpaan dengan Yesus saat Ia memecah-mecahkan roti untuk mereka. Mereka mengenal Kristus yang bangkit, yang menyertai perjalanan hidup mereka ketika mereka melihat Yesus memecah-mecahkan roti. Kebangkitan Kristus adalah pengalaman iman, kemenangan orang-orang percaya. Kebangkitan Kristus yang menyertai setiap perjalanan orang beriman. Yesus yang bangkit terus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini. Bukan hanya pandemi yang kita hadapi. Mungkin kita akan menghadapi kegagalan. Kita akan berjumpa dengan kekecewaan.
kita akan melangkah dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang keluarga, tentang masa depan, anak-anak, pekerjaan, atau apapun itu. Itu semua akan mampu kita hadapi ketika kita tahu harus berjalan dengan siapa. Ketika kita mau berjalan dengan Yesus, maka tidak ada hal yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada ketakutan yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada kegagalan yang tidak bisa kita hadapi. Tidak ada kekhawatiran yang tidak bisa kita atasi. Mengapa? Karena kita tahu kita melangkah bersama dengan Yesus, yang bukan hanya mengalahkan kematian, tetapi juga menguasai hari esok. Ia tahu siapa kita. Oleh karena itu ia selalu ingin berjalan dengan Bapak, Ibu, saudara, dan saya, agar kita dimampukan berjalan menghadapi hari esok, apapun bentuk dan warnanya. Selamat melangkah, berjalan, meneruskan perjalanan hidup bersama dengan Kristus yang bangkit. Tuhan berkati. Amin. Ku berjalan